Kita lanjut ke pertanyaan berikut. Baik, pertanyaan selanjutnya pendeta dari Esther Sabatini. Ada dua pertanyaan yang ditanyakan oleh saudari Esther ini. Malam tajam, saya mau bertanya, mengapa dalam Kejadian 3 ayat 1 disebutkan bahwa ular adalah binatang paling cerdik dari semua binatang yang diciptakan Tuhan? Mengapa demikian? Itu yang pertama pendeta. Yang kedua, kemudian dalam Kejadian 7 ayat 3, karena burung di sini disebutkan 7 pasang masuk ke dalam bahtera, apakah ini berarti seluruh burung itu halal untuk dimakan? Sedangkan menurut Imamat 11 terdapat burung-burung yang haram. Saya akan bacakan pendeta ayat yang pertama dari Kejadian 3 ayat yang pertama. Coba kita lihat Kejadian 3 ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Demikian pendeta, untuk pertanyaan pertama, mengapa ular disebut paling cerdik dari semua binatang yang diciptakan Tuhan? Terima kasih sekalian Stephen. Oke pendeta, jadi menurut saya pendeta, kenapa dibilang paling cerdik? Karena kalau kita balik ke Kejadian 1 waktu penciptaan, Tuhan kan menciptakan semua dan diberitahukanlah kepada manusia bahwa engkau akan berkuasa terhadap semua yang lain yang diciptakan oleh Tuhan. Nah, di pasal ketiga ini ada satu ciptaan binatang ini, maksudnya yang ular ini, dia bisa berkomunikasi dengan manusia, bisa bernegosiasi, bahkan bisa menuntut manusia jatuh ke dalam dosa. Mungkin itu simpelnya pendeta. Kenapa dia disebut binatang yang paling cerdik? Sedangkan manusia yang katanya harusnya berkuasa terhadap ciptaan yang lain, dia bisa berkomunikasi ke manusia. Bisa sampai jatuh manusia waktu itu. Silakan. Terima kasih. Ya. Kita harus melihat ini dari terang atau sudut pandang atau keterangan dari Alkitab ini secara keseluruhan. Ya, Kitab Kejadian ditulis oleh Musa, dan pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Musa belum ada. Belakangan baru dia tulis. Itu sudah lewat dari zaman Abraham. Musa itu ada, sudah lewat dari zaman Ishak, Yakub, Yusuf, baru kemudian Musa ada, Musa menulis akan cerita ini. Dia diilhami oleh Roh Kudus, menuliskan tentang apa yang terjadi di dalam taman yang ada di Eden tersebut. Kenapa ular disebut binatang yang paling cerdik? Ini dalam kitab Kejadian. Yohanes yang kekasih, pada waktu ia diilhami untuk menulis kitab Wahyu, di dalam Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-9 dikatakan demikian. Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-9. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Jadi disebut di sini si ular tua. Kenapa disebut ular tua? Ular tua bukan artinya menunjukkan kepada usia, mungkin ada kaitan, tapi lebih dikaitkan dengan ular zaman dulu. Ular tua artinya ular zaman dulu. The ancient serpent. Ular yang dahulu kala itu. Ini ayat menunjuk langsung kepada cerita yang terjadi dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat 1 dan selanjutnya. Ternyata walaupun di dalam Kejadian 3 tidak disebutkan ada kata setan di sana, tapi Alkitab memberikan terang kepada kita, mengatakan bahwa ini ternyata adalah pekerjaan setan. Dalam Wahyu pasal yang ke-12 ayat 9 dikatakan, menyesatkan seluruh dunia.
Jadi kecerdikannya itu dikaitkan dengan penyesatan. Cerdik untuk menyesatkan. Makanya di dalam Yohanes pasal yang ke-8, Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-44, Yesus juga kasih label kepada iblis atau setan itu. Mengatakan, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Dalam Wahyu 12 dikatakan ia menyesatkan. Dalam Yohanes pasal 8 dikatakan ia adalah pendusta. Ia berkata dusta dan bapa segala pendusta. Ada satu clue atau suatu petunjuk dalam Yohanes 8 ayat 44. Ngomong-ngomong, Yohanes 8 ayat 44 ini adalah kata-kata Tuhan Yesus. Kata-kata Tuhan Yesus. Saya baca sekali lagi. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Yesus mengkaitkan kegiatan iblis ini sejak semula, di mana sejak semula ia mendusta, berdusta, dan dia adalah pendusta. Kapan cerita sejak semula? Sejauh itu cerita tentang apa yang terjadi di atas dunia yang diciptakan oleh Allah ini. Kapankah terjadi dusta yang pertama yang dikaitkan dengan pekerjaan dari iblis? Itulah yang disebutkan dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat 1. Mungkin orang bisa mengkaitkan kecerdikan ular itu karena dia bisa berbicara. Tetapi apa yang dilakukan oleh ular ini ternyata di belakangnya. Ini adalah pekerjaan setan yang menyesatkan manusia. Sehingga manusia memilih untuk lebih percaya kepada setan daripada percaya kepada kata-kata Allah. Baik Pak Pendeta, terima kasih banyak untuk jawabannya. Ini pertanyaan kedua dari Ibu Esther. Pertanyaan kedua adalah, dalam Kejadian 7 ayat 3, karena burung di sini disebutkan 7 pasang masuk ke dalam bahtera, apakah ini berarti seluruh burung itu halal untuk dimakan? Sedangkan menurut Imamat 11 terdapat burung-burung yang haram. Saya bacakan Pendeta, Kejadian 7 ayat yang ketiga. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang, jantan dan betina, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Silakan Pak Pendeta. Terima kasih. Jadi seperti yang Jeffrey biasa bilang, ada kata kuncinya di sini, yaitu di ayat yang ketiga, kata juga. Kata juga ini membuat kelompok burung-burung di udara ini dibedakan dengan binatang yang ada di ayat yang kedua. Walaupun burung-burung adalah binatang, tetapi coba kita baca pada waktu Tuhan Allah menciptakan burung-burung dan binatang-binatang. Coba Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-20. Kejadian 1 ayat yang ke-20. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Terima kasih. Yang dalam air disebut binatang, tapi unggas, burung berterbangan, tidak dikatakan binatang-binatang di udara, tapi dikatakan burung. Ya. Lalu kemudian ada di ayat yang ke-24, di sana, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Demikianlah Allah menjadikan segala jenis binatang liar, jenis ternak, jenis binatang melata. Jadi binatang-binatang itu. Nah, pada waktu di Kejadian pasal yang ke-7,
dikatakan di ayat yang kedua, segala binatang yang tidak haram haruslah kau ambil 7 pasang jantan dan betina, tapi dari binatang yang haram 1 pasang jantan dan betina. Juga sebagaimana yang ayat yang kedua di ayat yang ketiga, dari burung-burung di udara 7 pasang jantan dan betina, walaupun tidak disebutkan di sana 1 pasang untuk yang tidak haram, 1 pasang untuk yang haram dan 7 pasang untuk yang tidak haram. Tapi perhatikan apa tujuannya burung-burung di udara ini, 7 pasang jantan dan betina, tanpa disebutkan yang haram 1 pasang dan tidak haram 7 pasang. Apa tujuannya? Waktu itu tidak disebutkan untuk makanan. Tapi dikatakan di sana di ayat yang ketiga, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Jadi tujuannya burung-burung ini sampai 7 pasang, supaya bisa terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Jadi usia dari berbagai jenis unggas atau burung ini kan lebih pendek dibandingkan dengan usia binatang. Sapi contohnya, usianya lebih panjang dari burung pipit. Sapi usianya lebih panjang dari burung pipit, ya. Dia punya usianya. Atau gajah atau unta atau babi sekalipun, atau usia mereka lebih panjang dari burung puyuh contohnya. Lebih panjang. Jadi Tuhan itu maha bijaksana. Dari antara 7 pasang jantan dan betina ini bisa saja ada 2, 3 yang langsung mungkin beberapa saat kemudian mati, dan yang lain harus terus untuk melanjutkan keturunan supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Kita tidak bisa mempertentangkan ini dengan Imamat 11 dengan menanyakan sedangkan menurut Imamat 11. Justru Imamat 11 ini menerangkan kepada kita apa yang tidak diterangkan di sini. Dari antara jenis burung-burung ini, mana yang boleh dimakan? Ada beberapa, ada daftarnya di sana, yang tidak boleh ini, yang tidak boleh ini, yang tidak boleh ini, dan nanti para ahli Alkitab atau para ahli unggas bisa melihat apa kesamaan dari binatang-binatang yang dilarang itu. Ya, para ahli unggas orang-orang Yahudi yang bisa menentukan, sepertinya sudah pernah kita bahas di beberapa episode yang awal-awal dulu, tentang mana unggas yang boleh dan mana unggas yang tidak boleh dimakan. Salah satu petunjuk saja bahwa waktu orang Israel itu meminta daging, waktu Tuhan waktu Tuhan mengirimkan daging berupa burung, maka yang dikirim adalah burung yang bisa dimakan, yaitu burung puyuh. Kemudian di Imamat pasal 1 ayat 14 dan ayat-ayat lainnya, waktu dibicarakan tentang korban yang boleh diambil dari unggas, yang disebutkan di sana adalah burung tekukur atau burung merpati, yaitu burung yang bisa untuk dimakan. Sama petunjuknya dengan korban-korban dari binatang, sapi atau maksud saya ternak, lalu kemudian kambing, domba, semuanya adalah yang boleh dimakan atau yang adalah tidak haram. Jadi Kejadian 7 ayat yang ketiga bukan mengatakan bahwa tidak ada perbedaan antara yang haram dan tidak haram untuk jenis unggas atau burung. Tidak demikian, karena Imamat pasal 11 menerangkannya. Dan saya sudah sebutkan juga beberapa ilustrasi yang lain. Terima kasih.